Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, berjumpa kembali bersama Bu Asih untuk melanjutkan pembelajaran termokimia. Dan pada bagian ke-6 ini kita akan mempelajari perubahan entalpi pembakaran bahan bakar. Untuk video ke-6 ini menjadi video yang terakhir pada materi termokimia. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa bahan bakar ini merupakan suatu senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, untuk bahan bakar yang dikenal saat ini adalah dari jenis bahan bakar fosil. Contohnya seperti LPG, minyak tanah, bensin, dan solar. Ini sudah pernah kita pelajari pada saat membahas tentang minyak bumi. Ada juga bahan bakar yang lainnya seperti alkohol dan hidrogen. Yang kedua tentang pembakaran. Apa itu pembakaran? Yaitu reaksi suatu senyawa dengan oksigen. Ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tak sempurna. Apa bedanya? Iya, pembakaran sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Sedangkan pembakaran tak sempurna, selain menghasilkan karbon dioksida dan H2O, bisa juga dihasilkan karbon monoksida serta karbon. Nah, pembakaran tak sempurna karena menghasilkan gas karbon monoksida ini menjadi lebih berbahaya. Karena kita tahu gas karbon monoksida itu merupakan gas yang mematikan karena daya ikat CO terhadap hemoglobin lebih kuat daripada daya ikat O2 terhadap hemoglobin. Nah, akibat daya ikat CO terhadap hemoglobin maka menyebabkan terhambatnya aliran oksigen di dalam darah. Pembakaran tak sempurna juga menghasilkan karbon, berarti akan menghasilkan asap hitam yang dapat mengganggu pernapasan. Proses pembakaran yang tidak sempurna juga menyebabkan berkurangnya jumlah kalor yang dihasilkan. Misalnya pada pemakaian bahan bakar bensin dan solar. Bensin terbakar lebih sempurna daripada solar, sehingga pembakaran solar lebih berasap hitam daripada pembakaran bensin. Bensin mengandung rantai karbon lebih pendek dibandingkan rantai karbon pada solar. Nah, makin pendek rantai karbon, maka pembakarannya makin sempurna. Berikutnya kita pelajari tentang nilai kalor bahan bakar. Nilai kalor bahan bakar ini dinyatakan dengan menggunakan satuan yaitu kilojoule per gram. Nah, apa itu nilai kalor bahan bakar? Nilai kalor bahan bakar menyatakan berapa kilojoule kalor yang dihasilkan dari setiap pembakaran 1 gram bahan bakar. Contoh, kita lihat untuk nilai kalor dari beberapa bahan bakar ini. Ada bensin, nilai kalornya adalah 48 kilojoule per gram. Artinya, setiap pembakaran 1 gram bensin akan menghasilkan kalor sebesar 48 kilojoule. Nah, nilai kalor bahan bakar juga bisa digunakan untuk memperkirakan harga energi suatu bahan bakar. Bisa kita langsung ke contoh soal untuk memperkirakan harga energi suatu bahan bakar. Ya, jika harga arang Rp3.000 per kilogram dan harga LPG adalah Rp20.000 per 3 kilogram, jadi untuk satu tabung kan tabung kecil itu kapasitasnya 3 kg. Dan nilai kalor arang dan LPG masing-masing adalah 34 kJ per gram dan 40 kJ per gram. Tentukan manakah yang lebih murah antara pemakaian bahan bakar arang dengan bahan bakar LPG. Seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui. Untuk mempermudah, kita bisa membuat tabel. Kita lihat. Arang harganya Rp3.000 per kilogram, nilai kalornya 34 kJ per gram. LPG Rp20.000 per 3 kilogram, nilai kalornya 40 kJ per gram. Nah, untuk mempermudahkan penghitungan, bisa ini kita nyatakan dengan satuan yang sama. Kalau ini 3 kg, ini kita jadikan 3 kg saja. Jadi kalau ini 3 kg, berarti harganya menjadi 3 kalinya, berarti harganya menjadi Rp9.000 untuk 3 kg. Nah, kita bahas untuk masing-masing bahan bakar ini. Ya, untuk 3 kg arang artinya sama saja dengan 3.000 gram. Maka dia akan menghasilkan kalor sebesar 3.000 gram kali 34 kJ. Maka hasilnya adalah 102.000 kJ.
Ini untuk 3000 gram. Nah, untuk 3000 gram atau 3 kilo ini tadi harganya berapa? Rp9.000. Berarti Rp9.000 menghasilkan kalor sebesar 102.000 kilojoule. Ya, jadi harga kalor untuk 102.000 kilojoule ini adalah Rp9.000. Nah, sekarang kalau Rp1 berapa kilojoule yang didapatkan? Berarti tinggal 102.000 dibagi dengan 9.000. Jadi untuk setiap Rp1 didapatkan kalor sebesar 11,3 kilojoule. Ini untuk bahan bakar arang. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan untuk setiap Rp1 dari bahan bakar LPG. Caranya sama, berarti 3 kg LPG akan didapatkan kalor 3000 kali 40 kJ per gram. Hasilnya 120.000 kJ. Harganya berapa tadi? Rp20.000. Berarti harga kalor untuk 120.000 kJ adalah Rp20.000. Nah, berapakah harga kalor untuk setiap Rp1? Maka didapatkan untuk setiap Rp1 ini didapatkan kalor sebesar 6 kJ. Nah, kita lihat lebih murah mana antara arang dengan LPG? Iya, kalau dilihat dari kalor yang dihasilkan, ini lebih murah arang ya. Jadi kesimpulannya, jika diperhatikan dari sudut energi yang diperoleh tiap rupiahnya, maka menggunakan arang lebih murah daripada menggunakan LPG. Tapi tunggu dulu. Untuk memilih bahan bakar, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya seperti kepraktisan, ketersediaan, tingkat kebersihan, dan pencemaran. Kalau kita menggunakan arang, tentu tidak praktis. Ya. Harus dibakar terlebih dahulu ya, supaya membara. Kemudian ketersediaannya tidak semua warung ada arang. Kemudian tingkat kebersihannya, jelas kalau pembakaran arang akan menghasilkan asap tadi ya, juga jelaga, akan menimbulkan pencemaran. Nah, selain mempertimbangkan hal-hal ini, juga harus memperhitungkan tingkat kesempurnaan pembakaran. Ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tak sempurna. Kalau sempurna tadi menghasilkan kalor lebih banyak dan tidak menghasilkan CO ya, sedangkan kalau pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan kalor lebih sedikit dan juga menghasilkan senyawa CO. Untuk contoh reaksi pembakaran sempurna dan tak sempurna, kita lihat ini ada pembakaran sempurna dari propana, ini menghasilkan CO2 dan H2O, nilai kalornya, ini perubahan entalpi reaksinya adalah sekian. Dan kita lihat pembakaran tidak sempurna, ini di samping menghasilkan CO2, juga menghasilkan gas karbon monoksida. Dan nilai kalornya ini lebih kecil daripada yang pembakaran sempurna. Ya, sudah jelas ini ya untuk nilai kalor bahan bakar dan bagaimana memperkirakan harga untuk nilai energi tadi ya. Ya, selanjutnya langsung ke kuis. Ada 2 kuis. Seperti biasa, bisa kalian kerjakan di buku tugas. Nanti bisa diupload setelah ada informasi di Teams. Ya. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan dengan mempelajari termokimia ini, kita menjadi sadar mengenai pentingnya mengendalikan penggunaan energi dalam aktivitas kehidupan. Dengan memperhitungkan salah satunya adalah efisiensi penggunaan bahan bakar yang kita pilih sebagai sumber energi. Dan terkait dengan makanan sebagai sumber energi untuk aktivitas seluruh anggota tubuh, kita juga harus dapat mengendalikan jumlah dan jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari agar tidak berlebihan dan sesuai dengan standar kesehatan yang dibutuhkan. Dan dengan demikian, memahami proses perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia adalah sangat penting karena proses kimia banyak terjadi dalam sistem metabolisme tubuh maupun proses kimia yang terjadi di alam, baik proses alami maupun proses buatan. Baiklah, usai sudah pembahasan tentang termokimia. Sampai di sini, semoga dari apa yang sudah kita pelajari membuat kita untuk selalu hemat energi, cinta lingkungan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang Bu Asih sampaikan ada manfaatnya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dimaafkan jika dalam penyampaian terdapat banyak kekurangannya. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu laju reaksi, kita akan adakan penilaian harian untuk materi termokimia. Untuk video berikutnya, silakan bisa disimak laju reaksi dan masih tetap bersama channel Umi Bardiasih. Silakan bagi yang belum subscribe, di subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.